Malam itu ia tengah mencari-cari sesuatu yang bisa dimakan dari dalam kulkas. Tiba-tiba gorden yang berada di sampingnya gerak-gerak sendiri. Hal yang sama pun terjadi pada gorden kaca di ruang tamu. Sesaat kemudian aroma busuk menyeruak yang entah dari mana sumbernya. Tiba-tiba ujung gorden sampingku gerak-gerak sendiri. Melembung-melembung, ditambah ada bau busuk dan ada angin lirih, kering gitu rasanya. Meski usianya masih anak-anak, rupanya ia cukup berani. Lantaran penasaran, ia memberanikan diri membuka gorden yang berada di sampingnya. Sesaat kemudian, ia dibuat penampakan pocong di kaca. Wajahnya hitam dan kosong, tak ada mata, hidung, ataupun mulut. Itu membuatnya benar-benar merinding. Bocah tersebut kemudian berjalan menjauh, mulutnya tercekat. Alih-alih berteriak, sepatah kata pun tak keluar. Ia kemudian balik badan dan jalan menuju kamar sang nenek yang mengalami masalah penglihatan akibat stroke. Bukannya aman, teror kembali berlanjut. Bahkan di dalam kamar, ia melihat pocong dengan lebih jelas. Tentu penampakan lebih mengerikan. Badannya lebih besar dengan tengkorak tanpa bola mata. Bahkan sosok tersebut mengeluarkan suara yang menggeram yang menambahkan kesan mengerikan. Aku nggak pernah nangis kalau lihat hal begitu. Baru pas dengar suaranya tiba-tiba langsung takut banget. Aku nangis sekencang-kencangnya. Bangunlah nenek dan beberapa orang rumah termasuk mamiku. Setelah beberapa orang datang, sosok pocong tersebut menghilang lembut dan perlahan seperti kepulan asap. Ia kemudian menceritakan pengalaman tersebut kepada anggota keluarga yang lain. Ia kemudian digendong sang ibu ke kamar. Namun sebelum itu, bocah sang ibu ditemani om dan tante mencoba mengecek lokasi pertama pocong muncul. Setelah membuka gorden sebelumnya, rupanya sosok hantu tersebut masih terlihat di cermin. Hal itu membuat mereka kalang kabut, kecuali sang ibu. Sesaat kemudian sang ibu berlari ke lantai atas. Ia kemudian mengambil sebuah pusaka yang ada di samping di loteng. Pusaka menyerupai golok tersebut sepasang. Masing-masing ujungnya ada kain hitam dan putih. Setelah turun, sang ibu kemudian menggendong nenek untuk dibawa ke kamar di mana di sana berkumpul orang-orang rumah yang ketakutan. Setelah itu, ia kembali naik ke lantai atas untuk menjemput beberapa penghuni rumah lainnya. Suara gaduh terdengar layaknya benda-benda kaca yang jatuh ke lantai dan pecah. Disusul suara umpatan-umpatan khas Surabaya yang keluar dari mulut sang ibu. Tak berselang lama, sang ibu berhasil menjemput anggota keluarga yang lain untuk bergabung dengan lainnya. Di luar kamar hanya tinggal bocah laki-laki yang masih duduk di bangku TK bersama ibunya. Setelah mendapatkan instruksi dari sang ibu, bocah tersebut membantu melepaskan semua gorden di rumah. Sang ibu yang memecahkan cermin-cermin di depan mengenakan pedang pusaka yang ia bawa. Ia pun menyebar garam ke setiap sudut rumah. Pocongnya ngawang di atas televisi. Satunya lagi di depan pintu kamar om dan tante langsung disiram pakai garam oleh mami dan mereka hilang. Dirasa sudah aman, kita langsung turun. Malam itu mereka benar-benar kacau sampai dini hari. Kendati demikian, teror pocong tersebut belum berhenti saat sang ibu dan bocah tersebut ke kamar membawakan minuman untuk anggota keluarga yang lainnya. Rupanya sosok tersebut membuntuti di belakang. Tak sadar mengikuti, hantu pocong tersebut bahkan sempat meludahi punggung sang ibu. Hal itu kemudian membuat ibu bocah tersebut yakin pocong-pocong yang melakukan teror kepada keluarganya merupakan kiriman dari seseorang. Mereka marah dengan cara menyiprati ludah. Dan kalau sampai ada pocong marah, artinya fix bahwa pocong ini nggak murni alias dikendalikan seseorang.
karena sejatinya mereka itu sebenarnya takut juga buat menampakkan diri. Dalam kondisi sedemikian itu, mereka yang berkumpul dalam satu ruangan hanya bisa berdoa hingga akhirnya terdengar suara azan. Makhluk gaib itu tak lagi menampakkan aktivitas terornya. Sang ibu pun meminta anggota keluarga untuk segera mengambil air wudhu. Waktu berjalan seolah sangat lambat, sampai akhirnya pagi yang dinanti pun datang. Satu keluarga besar itu kemudian sibuk dengan tugasnya masing-masing terkait teror yang terjadi semalaman. Ada yang melapor ke polisi, ke aparat desa hingga ke dokter untuk memeriksakan kondisi sang nenek. Sementara itu sang ibu dibantu suami dari salah satu temannya ke loteng rumah. Mereka kemudian naik ke atas genting untuk mencari sesuatu yang mencurigakan. Benar saja, di sana mereka menemukan 2 bungkusan kain kapan berukuran kecil. Bentuknya lonjong kayak lontong. Pas dibuka isinya pretelan tulang campuran tanah. Aromanya fix tanah kuburan. Bungkusan tersebut kemudian didoakan beramai-ramai oleh warga dan Pak Dek bocah tersebut bersama rombongan teman-teman dari pondok. Hal itu dilakukan untuk mengetahui siapa pengirim teror pocong itu. Disaksikan oleh warga, 2 bungkusan tersebut kemudian terbang ke arah rumah sang pengirim. Rumah tersebut tidak lainnya ternyata adalah tetangga dekat sendiri. Rumahnya berada di depan rumah keluarga besar sang nenek yang dihuni oleh anak, menantu, dan cucunya. Sang tetangga diketahui sebagai seorang tukang jahit yang tajir. Ia memiliki tanah luas dan kos-kosan. Hubungan 2 keluarga tersebut juga sebelumnya terbilang baik-baik saja. Polisi kemudian mencoba memanggil pemilik rumah, tapi tak ada jawaban sampai akhirnya pintu rumah dibuka paksa. Polisi dan warga pun dikejutkan oleh pecahan kaca, boneka, dan peralatan-peralatan yang identik digunakan untuk santet. Namun hari berikutnya polisi berhasil mengamankan dukun santet tersebut di rumahnya yang lainnya. Hal itu berkat salah satu penghuni kos yang membocorkan bahwa dirinya diajak ketemu sang pemilik kos alias si dukun untuk membayar listrik. Setahun kemudian, tanah beserta rumah dan kosan milik dukun itu akhirnya dibeli oleh seseorang. Bangunan-bangunan rumah dibongkar, namun ada satu petak ruangan di pojok rumah yang belum dibongkar. Sementara para penghuni kos dibantu warga setempat untuk pindah ke tempat kosan lainnya. You were always so good.